Halo warganet, setelah menunggu sekian lama, akhirnya Blade mendapatkan lampu hijau dari Marvel Studios untuk dapat kesempatan kembali naik ke layar lebar dan sekaligus menjawab pertanyaan fans Marvel sebelumnya. Apakah Wesley Snipes akan melanjutkan perannya dulu sebagai Blade dan bergabung dengan MCU? Blade yang akan tergabung dalam fase selanjutnya dari Marvel ini mendapatkan pemeran yang baru. Meskipun rilis filmnya masih cukup lama, tetapi ada fakta-fakta yang menarik dari film Blade sebelumnya, yang mungkin perlu kita tahu sebelum versi MCU dari Blade resmi diluncurkan. Yang pertama, Blade sudah keren sebelum MCU ada, tapi di tahun 1998 tidak banyak yang tahu dia adalah karakter dari komik Marvel, kecuali tentunya para comic reader atau Marvel diehard fans. Dan masa itu film Blade dibuat lebih karena tren film bertema vampir. Masih seputar vampir, Blade hampir melakukan crossover di film Underworld, tapi dibatalkan oleh pihak Marvel sendiri. Karena pada saat itu Marvel sudah punya rencana memasukkan Blade di MCU. Sayangnya, Blade dinyatakan gabung MCU setelah fase 3 berakhir. Kita jadi gak tahu apa tanggapan Tony Stark, Natasha Romanoff, dan Steve Rogers jika mereka ketemu Blade. 3. Wesley Snipes, pemeran Blade, tadinya tidak mau jadi Blade. Bahkan, dia sendiri kurang merasa nyaman dengan perannya sebagai Blade. Waktu itu, kalau boleh memilih, dia lebih pingin jadi Black Panther. Sebagai catatan, di masa itu Blade adalah tokoh Marvel yang kurang terkenal jika dibandingkan dengan Black Panther. Tapi membuat film Black Panther di tahun 1998 dengan teknologi masa itu mungkin bukan ide yang bagus. Yang keempat, rumornya saking suksesnya film Blade ketika itu sampai menginspirasi Taken untuk membuat karakter bernama Raven. Meskipun rambut Raven sepertinya lebih mirip karakter lain yang diperankan juga oleh Wesley Snipes, yaitu Simon Phoenix dari film Demolition Man. Yang kelima, Blade ini sempat ada serial TV-nya, tapi tidak diperankan oleh si Wesley Snipes. Yang keenam, dari film Blade Trinity, salah satu karakter pendukungnya yang bernama Hannibal King adalah karakter komik Marvel yang kurang begitu dikenal. Untuk membangun karakternya di film, Ryan Reynolds yang memerankan tokoh ini justru mempelajari karakter lain dari Marvel buat diaplikasikan ke Hannibal King. Tebak saja, karakter siapa yang dipelajari oleh Ryan ketika itu? Deadpool. Jadi, Ryan Reynolds sudah jadi Deadpool dalam tanda kutip ketika berada dalam film Blade. Yang terakhir, sekedar info saja buat yang belum tahu. Blade ini bukan vampir ya, dia itu dampir. Makhluk campuran vampir dan manusia, sama seperti Alucard dari Castlevania Symphony of the Night. Ciri khas dampir adalah memiliki kekuatan vampir dan sedikit memiliki kelemahan vampir. Salah satu kelebihan dari dampir adalah mereka bisa berjalan di siang hari. Baiklah, itu tadi fakta-fakta menarik seputar Blade. Kalau kamu tahu fakta lainnya, silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, dan semoga harimu menyenangkan.